Bapak Ibu sekalian, sombong itu ada pada berapa keadaan. Sombong itu ada dalam 5 keadaan. Hati-hati. Pertama adalah karena Allah melebihkan dari wajahnya, fisiknya. Orang itu kalau fisiknya lebih cantik, lebih ganteng, itu potensi sombongnya lebih besar. Yang kedua dari ilmunya. Hati-hati yang alim-alim itu, yang titelnya banyak itu, ya. Kadang-kadang karena titelnya banyak aja sudah mentang-mentang gak karu-karuan. Yang ketiga karena apanya? Karena hartanya. Yang keempat karena apa? Karena status sosialnya di masyarakat dihormati. Jadi ketua RT sombong luar biasa, Pak. Turun dari ketua MPR loh, ketua RT tok sombong luar biasa. Dan yang kelima adalah keluarganya. Ya, membanggakan keluarganya. Aku iki turunane iki, keluargaku iki, nasabku iki. Dan Bapak Ibu, ada sebagian orang itu yang dikasih semuanya sama Allah, 5-5-nya diparingi kali Allah. Maka orang ini adalah orang yang paling besar ujiannya. Enten lho bukti yang niku 5-5 diparingi. Yo ayu, yo sugih, yo pinter, yo pangkat, keluarganya terhormat. Hati-hati. Mungkin di antara kita jamaah ini ada yang diberikan 5 kelebihan dari Allah. Masya Allah, Bu, jenengan fitnahnya besar, tapi ya seneng gitu. Orang itu diberikan kelebihan dari Allah itu seneng. Ada sebagian yang diberikan separuh, setengahnya, dikai ayu, soge, tapi lolo, gak pinter blas wong iku, Bu. Bahkan ada orang itu yang tidak sama sekali diberi sama Allah. Wajahnya gak ayu, gak ganteng, ya gak soge, ya gak pinter, ya ndak punya pangkat, keluarganya gak jelas pisan. Tanglet Bapak Ibu, milih yang mana? A, 5-5-nya ada semua. Wajah ganteng, kaya, pinter, pangkat, keluarga terhormat. A. B, separuh, pinter, soge, tapi gak duwe pangkat, atau ndak sama sekali, yo gak soge, gak pinter, gak pangkat. Milih pundi Pak sampean? A, B, C, milih pundi? Bu, nek waras milih A. Nah. Tapi apakah bisa memilih? Nggak bisa. 5-5 ini memang anugerah dari Allah, nggak bisa diotak-atik Bapak Ibu. Makanya coba kita baca sejarah Nabi dan Rasul. Ada Nabi itu yang oleh Allah diberikan kelebihan sempurna, ada Nabi itu yang diberikan kelebihan setengah, bahkan ada Nabi itu yang sama sekali hidupnya diuji oleh Allah, seperti Nabi Ayub alaihissalam. Nabi yang diberikan kelebihan oleh Allah sempurna dan paling sempurna secara duniawi itu adalah Nabi Sulaiman alaihissalam. Sampai sekarang ini istananya itu yang di bawah tanah itu menjadi rebutan Bapak Ibu. Sampai ada istilah Haikal Sulaiman. Pernah ke Masjidil Aqsa Bapak Ibu? Pernah? Belum pernah ya? Nanti saya November ke sana. Mau ikut? Mau ya? Insya Allah khusus yang ngaji pada malam hari ini ada tawaran khusus, cukup dengan membayar 1.500.000 rupiah saja berangkat untuk cicilan yang pertama. Sulaiman itu Pak, lumrahnya orang kan dikasih kelebihan itu berapa tadi? 5. Sulaiman ini 8 kelebihan, dan tidak ada orang yang lebih mulia dari Sulaiman. 1, ganteng. Kapan-kapan saya menjelaskan bagaimana gantengnya Sulaiman itu. Sulaiman itu Pak, kalau ada perempuan lewat ketip katut wedok itu. Beda sampai ada ya. Wedok lewat ketip melayu wedok itu. Gantengnya seperti Nabi Yusuf alaihissalam. Kaya. Jangan ditanya kekayaan Sulaiman Pak, istananya di mana-mana. Ya, istana Balqis saja
tarik. Yang ketiga, pinter Sulaiman itu. Yang keempat, raja, King Solomon. Yang kelima, nabi. Yang keenam, mampu menguasai bahasa binatang. Yang ketujuh, mampu menguasai bahasa jin. Dan yang kedelapan ini yang paling spektakuler, istrinya 300. Bapak-bapak, dek langsung. Ya bojo 300 iku. Tapi coba bandingkan, Sulaiman itu mendapat pujian, hebat kamu Sulaiman, pinter kamu Sulaiman, kaya kamu Sulaiman. Jawaban Sulaiman cuma satu, ini terapi menghilangkan sombong. Dia hanya mengatakan satu kalimat, hadza min fadli rabbi, ini adalah karunia dari Tuhanku. Setiap dipuji atas kelebihannya, jawabannya apa bu? Hadza min fadli rabbi, inilah karunia dari Tuhanku. Makanya ulama semua sepakat, jenengan kalau dipuji seseorang atas kelebihannya, maka wiritan yang harus dibaca adalah hadza min fadli rabbi. Kalau coba saniki praktek, Pak, kok ganteng Pak sampean? Jawabannya hadza min fadli rabbi. Bu, kok ayu sampean Bu? Hadza min fadli rabbi. Duit saya mencek akeh Bu. Hadza min fadli rabbi. Wih, anaknya cerdas Bu. Hadza min fadli rabbi. Artinya apa Bu? Gak ero Mbak. Angel ngene iki. Ini adalah karunia dari Tuhanku. Pokoknya kapan panjenengan dielem ambek uang, jawabannya seperti jawaban Sulaiman. Apa Pak fadilahnya? Maka Allah akan menambahkan kekayaan kepada kita, Allah akan menambahkan kelebihan kepada kita. Tapi maaf, kadang-kadang orang itu dipuji, tapi itu jumawa Pak, gede ndase Pak, dan jawabannya selalu dinisbatkan kepada dirinya. Pak, anak sampean jadi juara Pak. Iya juara satu sak dunia. Loh, kok iso Pak? Loh ya jelas ya, aku bapaknya sapa kok niku mosok gak kenal aku sih kene. Aku iki bapakne. La haula wala quwata illa billah. Bapak Ibu tahu ujian terbesar dari orang yang ikhlas itu Pak. Pada saat dia nyumbang, masjidnya masih dipondasi. Ikhlas Pak, nyumbang 5 juta, 10 juta ikhlas. Karena masjidnya belum jadi. Si pondasian tok. Setelah itu dia pergi keluar kota lama, balik lagi ke kampungnya, masjidnya sudah jadi bagus Pak. Dia, ya ini masjid sing tak sumbang biyen iki. Atine ngomong ini. Ternyata dilalah kemudian diuji sama Allah. Ada orang yang datang juga sama-sama memuji masjid. Pak, masjid ini bagus sekali Pak. Kira-kira siapa ya yang nyumbang masjid ini Pak? Duh, saya belum kenal ya. Ya saya ini orangnya. Kenalkan. Pak. Jadi selama ini dia ikhlas nyumbang masjid 10 tahun Pak. Hanya dihanguskan dengan satu kalimat. Aku iki sing nyumbang. Berat kan Pak? Bangun ikhlas itu berat. Tapi menjaga ikhlas lebih berat. Mulane sing aman iku Bu wau, ya gak soge, ya gak ayu, ya gak pinter, gak ono sing ngelem. Aman sampean. Orang itu banyak terjerumus karena pujian, tapi banyak terangkat derajatnya karena cacian. Banyak orang dihina, dicaci, dibully, justru dia bisa memperbaiki diri. Tapi banyak orang dipuji, dia larut dengan pujian itu Pak. Hati-hati. Dan rata-rata manusia itu suka dipuji. Enten yang sedang dinyek niku Pak. Makanya orang ikhlas itu apa? Orang yang tidak terpengaruh apapun, apakah dipuji maupun dicaci. Dia tidak bangga kalau dipuja, tidak sedih kalau dicaci. Itu orang ikhlas. Bapak Ibu, ini menunjukkan bahwa rahmat Allah itu begitu luas. Siapa yang ngelakoni dosa nopo, asalkan itu disebabkan karena syahwat, maka dosa itu
harapan besar masih diampuni oleh Allah. Dan Bapak Ibu, jangan pernah memberikan efek putus asa kepada orang, terutama orang-orang yang tidak mengerti agama, yang bermaksiat itu. Jangan Bapak Ibu, karena orang yang memberikan putus asa kepada orang lain itu, dia besar dosanya. Orang yang putus asa dari rahmat Allah itu dosa besar, tapi lebih besar lagi orang yang memberikan efek putus asa kepada orang. Ada orang datang kepada kita, Pak, kula niki dosane kathah Pak, wis nopo mawon pun kula lampahi dosa niku, molimo kula lampahi sedaya, tapi kula niki pengen taubat Pak, pengen mlebu swarga niki Pak. Dijawab, ayo mel aku nang masjid taubat nang Allah. Saged diterima taubat kula? Iso. Kok aku biyen koyo sampeyan Mas, padha luwih nemen. Sekarang aku bersama dengan Allah. Ngoten lho Pak, dikasih motivasi. Jangan diberikan efek putus asa, engko moro nang awak dhewe, Pak dosaku iku akeh Pak, ya Allah wis tau kabeh tak lakoni Pak wis. Tapi aku pengen tobat Pak, kira-kira diterima apa gak ambek Allah? Gak kira. Nek gak kira ndelok potongan wis potongan neraka kon iku wis gak kira. Kan gunane kon tobat percuma kon ditolak. Allah ku gak kolu ndelok koyo rai koyo kon niku gak kolu Allah. Astagfirullah Pak. Orang itu Pak kemudian pulang putus asa, akhirnya bunuh diri. Bunuh diri dosa besar, tapi yang menyebabkan bunuh diri kata-kata sampean niku sampean ya Allah dosa gede. Ada ayat mengatakan, ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim la taqnatu mir rahmatillah innallaha yaghfiruz dzunuba jami'a. Hai orang-orang hamba-hamba yang melampaui batas, janganlah kalian berputus asa dari rahmat Allah. Sesungguhnya Allah itu mengampuni semua dosa. Semua dosa. Yang penting bukan dosa yang disebabkan karena kesombongan. Demikian Bapak Ibu keterangan hari ini, mudah-mudahan bisa menjadikan ilmu yang manfaat. Sekarang langsung kita alihkan untuk